Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai suatu masalah kesehatan pada anak. Permasalahan gizi merupakan permasalahan yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi pada anak yang masih menjadi perhatian utama saat ini adalah stunting. Lalu, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak memiliki tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting terjadi mulai dalam kandungan dan baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Bagaimana kasus stunting di Indonesia? Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 24,4% pada tahun 2021. Walaupun mengalami penurunan sebesar 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018, angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah 20%. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus stunting terbanyak. Menurut hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021, 5 provinsi dengan angka stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Apa saja ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Anak stunting memiliki tubuh pendek dari anak seusianya. Pertumbuhan melambat. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Pertumbuhan gigi terhambat. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Tanda pubertas terhambat. Dan wajah tampak lebih muda dari usianya. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Intervensi paling menentukan yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Praktek pengasuhan yang kurang baik. Praktek pengasuhan yang kurang baik maksudnya tidak hanya tentang kesalahan pola asuh yang diterapkan orang tua, namun juga kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI mulai diberikan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, makanan pendamping ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan sosial yang tinggi, sehingga masyarakat ekonomi bawah kesulitan untuk memenuhi makanan bergizi karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang ingin serba praktis. 3. Terbatasnya layanan kesehatan seperti ANC, PNC, serta pembelajaran dini berkualitas. Hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu, tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi, 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas. 4. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berdasarkan data di lapangan, diperoleh bahwa 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di ruang terbuka, dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih. Selain gizi buruk, kondisi air dan sanitasi yang buruk turut menyebabkan tingginya angka stunting terhadap anak di Indonesia. Apa saja dampak stunting terhadap kesehatan anak? Stunting pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Di antaranya, sistem imun tubuh anak tidak baik, sehingga mudah terserang penyakit. Kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajar tidak bisa maksimal. Lebih beresiko terkena penyakit jantung, diabetes mellitus, dan hipertensi. Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa, dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan stunting. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. 1. Perbaikan terhadap pola makan atau gizi. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur, serta minum susu. 2. Perbaikan pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga sangat diperlukan, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Lakukan inisiasi menyusui dini dan berupayalah agar bayi mendapat kolostrum air susu ibu. Memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan mendorong pemberian ASI hingga usia 23 bulan, serta berikan makanan pendamping ASI sejak usia lebih dari 6 bulan. 3. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih mendekatkan anak pada resiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memperhatikan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar, serta tidak buang air besar sembarangan. Yuk, bersama-sama kita cegah stunting untuk generasi berkualitas.